Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafarullah dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan iptek di Indonesia pada era kemerdekaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian iptek. Jadi, iptek adalah salah satu modal penting dalam membangun suatu negara. Hal ini telah didasari pemerintah Indonesia setelah proklamasi. Oleh sebab itu, pemerintah dan swasta berupaya mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang cocok bagi pembangunan bangsa Indonesia. Ada beberapa indikator kesungguhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah didirikannya lembaga-lembaga pendidikan dan penelitian, baik oleh pemerintah maupun oleh swasta. Selanjutnya ada revolusi hijau. Revolusi hijau adalah perubahan secara drastis dalam hal sistem pertanian di negara-negara berkembang. Perubahan drastis tersebut terjadi baik dalam metode maupun jumlah produksi pertanian selama periode 1950-an hingga 1980-an. Perkembangan teknologi pertanian mencapai puncaknya ketika kelaparan melanda Meksiko dan Asia Selatan sekitar abad ke-20. Para ilmuwan melakukan penelitian dalam mencari menyelamatkan ketersediaan pangan. Hasil penelitian ini adalah keberhasilan produksi serealia dengan penggunaan benih tanaman unggul, sistem irigasi, pupuk sintesis, dan pestisida yang terus mengalami peningkatan. Dampak revolusi hijau. Ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu revolusi ini berdampak positif bagi negara-negara berkembang yang terlihat dari meningkatnya produksi pertanian di negara-negara tersebut, meningkatnya kesejahteraan sosial, menguatnya perekonomian pedesaan, meningkatnya ketahanan pangan nasional, dan juga membuka kesadaran masyarakat pedesaan akan pentingnya adaptasi teknologi. Dampak negatifnya yaitu ada petani sangat bergantung pada pupuk kimia dan zat kimia pembasmi hama. Padahal pupuk dan pembasmi hama kimia itu mengakibatkan semakin tingginya biaya produksi yang harus ditanggung petani. Penggunaan teknologi modern dalam usaha tani yang belum merata dan juga dapat memunculkan kapitalisasi dalam sektor pertanian. Revolusi hijau di Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Revolusi hijau di Indonesia telah dirintis sejak tahun 1950-an. Program rencana kemakmuran kasino dilakukan pada kurun waktu tahun 1952 sampai 1956. Contohnya program padi sentera dan program bimbingan masyarakat. Program-program tersebut telah merintis penerapan prinsip-prinsip revolusi hijau di Indonesia. Prinsip ini dilakukan melalui kegiatan panca usaha tani yang mencakup intensifikasi dan mekanisme pertanian. Ketika ekonomi nasional memburuk pada awal 1960-an, persediaan beras nasional juga menurun. Akibatnya harga beras meningkat dan masyarakat sulit mendapatkan beras di pasar. Yang kedua, pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pemerintah mulai fokus melaksanakan revolusi hijau. Hal tersebut dilakukan dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang mendukung atau menunjang bidang pertanian. Pemerintah berusaha meningkatkan produksi pertanian dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian. Ekstensifikasi dilakukan dengan perluasan area pertanian. Sementara itu, insentifikasi dilakukan melalui panca usaha tani, yakni teknik pengolahan lahan pertanian, pengaturan irigasi, pemupukan, pemberantasan hama, dan yang terakhir penggunaan bibit unggul. Teknologi transportasi. Menurut KBBI, transportasi adalah pengangkutan barang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai dengan kemajuan teknologi. Ada sistem transportasi darat, sistem transportasi air, dan sistem transportasi udara. Teknologi kedirgantaraan. 1. Pengadaan satelit buatan. Sejak Perang Dingin, perlombaan dan perkembangan iptek sangat pesat. Negara-negara besar mengembangkan satelit untuk berbagai tujuan.
di antaranya komunikasi, navigasi, meteorologi, dan militer. Kedua, industri pesawat terbang. Pada 26 April 1976, PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio atau IPTN secara resmi didirikan. B.J. Habibie dipercaya memimpin IPTN dengan jabatan sebagai Direktur Utama. Pada 11 Oktober 1985, industri pesawat terbang Nurtanio berganti nama menjadi Industri Pesawat Terbang Nusantara. IPTN kemudian berubah menama menjadi Dirgantara Indonesia pada 24 Agustus tahun 2000. Yang ketiga, Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional yang disingkat dengan LAPAN, merupakan lembaga pemerintah non-kementerian pada 31 Mei 1962. Dibentuk panitia Astonika oleh Menteri Pertama RI, Insinyur Juanda, atau Ketua Penerbangan Republik Indonesia, dan R.J. Salatun, atau Sekretaris Dewan Penerbangan Republik Indonesia. Teknologi Komunikasi dan Informasi. Teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk menyebarluaskan semangat nasionalisme pada masa pergerakan. Pasca proklamasi, surat kabar dan radio digunakan sebagai alat mencapai tujuan pemerintahan. Radio untuk pertama kalinya mengadakan siaran di Indonesia pada 16 Juli tahun 1925. Ketika itu, siaran radio dimaksudkan untuk kepentingan penjajahan Belanda, pada mulanya hanya untuk menyebutkan kesenian dan kebudayaan. Namun, lama-lama unsur politik masuk dalam siaran radio-radio tersebut. Teknologi arsitektur dan konstruksi. Dalam arsitektur dan konstruksi, Indonesia mampu menciptakan cakar ayam yang diciptakan oleh Satyatno sebagai penemuan penting bangsa Indonesia dan diakui oleh dunia. Perkembangan arsitektur Indonesia tahun 1958 tidak terlepas dari rencana Presiden Insinyur Soekarno yang berupaya melakukan pembangunan fisik dengan mengedepankan kebanggaan nasional. Maksud cakar ayam adalah menara dibangun di atas fondasi yang terdiri dari plat beton yang didukung pipa-pipa beton di bawahnya. Sistem fondasi cakar ayam menjadi solusi atas kendala pembangunan di atas lahan lembek yang labil di berbagai kondisi. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.